bahwa apa namanya, yang dikenai terbatasnya itu adalah di mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. Nah, Ibu akan menjelaskan ya supaya mudah. Ibu sudah buat slide. Tunggu dulu gitu, Pak. Kenapa ini dilakukan ya? Apa dasar hukumnya dan bagaimana pelaksanaannya perlu kita tahu bersama supaya tidak bukan hanya kabarnya dan lain sebagainya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya jawabkan, didialogkan. Kalau Ibu tahu jawabannya Ibu jawab, kalau tidak nanti kita ini. Oke ya ini ya. Oke. Jadi kegiatan hari ini nama kegiatannya sosialisasi perkuliahan tatap muka terbatas Fakultas Ekonomi Islam bagi mahasiswa dan mahasiswi program studi S1 Ekonomi Syariah ya. Jadi pada Jumat 17 September 2021. Berikutnya Bu Dispa. Bu Dispa yang main ke ini. Iya, Bu. Berikutnya, slide berikutnya langsung aja. Kita agak efektif hari Jumat. Iya, sebentar Bu, lagi loading ini. Slide berikutnya. Iya, Bu, lagi loading. Sebentar, Bu. Lagi terus. Oke. Ya. Oke ya. Kita tahu ya dasar apa kenapa kita awalnya dulu kita 100% merupakan onsite. Apa istilah onsite itu berarti di tempat. Kalau kalian dulu mahasiswa, kalian dulu masih siswa SMA, pembelajaran itu dilaksanakan di sekolah. Yang sudah kuliah, kakak-kakak kalian juga pembelajaran dilaksanakan di kampus itu 100%. Dosen dan mahasiswa tergabung di kampus. Tapi ternyata kalian yang angkatan 2020 dan 2021 ini slide sebelumnya Bu Dispa melalui daring ya, melalui daring 100%. Nah, alasan pemberlakuan pembelajaran online itu mungkin kita perlu ini sedikit, yaitu adanya kebijakan social distancing atau physical distancing bahasanya, jaga jarak fisik ya. Kenapa itu kebijakan itu diterapkan? Karena meminimalisir penyebaran virus ya. Jadi virus corona ini bukan hoax, tapi memang begitu adanya, diakui oleh semua negara di dunia, sudah dirilis WHO dan lain sebagainya, dan korban daripada korban tsunami. Jadi seperti itu. Jadi sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun kurang ini berarti sejak diketahui di Wuhan 2019 ya. Jadi makanya dikasih nama COVID-19. Virus ini ternyata sampai sekarang masih banyak ya. Nah, dalam hal ini, 2 hal ini ya, distancing dan untuk dalam pendidikan ini, maka diberlakukan pembelajaran online di semua level ya, di semua level termasuk di S1 di mahasiswa. Jadi tujuannya kalau kalian mungkin belajar, kalian usul fikih dan lain sebagainya, tujuannya itu menjaga maqasid asy-syariah, yaitu menjaga jiwa, karena dengan adanya perkuliahan tatap muka dikhawatirkan virus menyebar dan menyebabkan kematian. Oke, berikutnya Bu Dispa berikutnya. Bu Dispa. Oke ya. Nah, sekarang perkembangan terkini seperti apa? Jadi penanggulangan COVID-19 ini perkembangan terkini sudah yang bagus ya dibandingkan negara, dan juga sudah sistem penanggulangan COVID itu dari 3T, testing, tracing, dan treatment. Ada sistem yang dibuat secara online yang dikatakan peduli lindungi dan lain sebagainya. Jadi
ada sistem yang ininya, dan kemudian kalau dulu kebijakannya nasional, kemudian ditetapkan kebijakan wilayah ya, atau PPKM mikro. Untuk kita di Palembang ini pernah juga mencapai level 4, tetapi sekarang sudah diturunkan menjadi level 1 dan 2. Jadi untuk wilayah dengan PPKM pada level 1 dan 2 ditetapkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Itu tidak juga diterapkan, tetapi di Palembang ini sudah dikatakan sudah memenuhi untuk tatap muka terbatas. Berikutnya Bu Dispa. Ya. Nanti slide ini nanti di-share. Jadi dasar hukumnya ada keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, dan juga ada surat edaran Dirjen Pendis, ada surat edaran Rektor, dan di PEBI sendiri ada rapat pimpinan PEBI pada tanggal Selasa 7 September 2021. Berikutnya Bu Dispa. Mestinya Ibu sendiri ini hostnya. Bu Dispa, oke ya. Dari hasil rapat tersebut ada opsi pembelajaran tatap muka terbatas di PEBI. Ibu mengatakannya opsi ya. Kalau opsi itu berarti pilihan, tetapi Ibu katakan, Ibu perlu jelaskan, dipilihlah yang untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatasnya itu ada di tadi itu kita angkatan 2020 dan 2021 merasakan kuliah di kampus. Tapi kalian merasakan di kampus ya. Perlu diketahui kampus kita ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat megah dan lain sebagainya. Pertimbangannya itu ya. Yang kedua, perlu dipahami bahwa PT tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, oleh karena itu, mahasiswa nanti akan kami data, mungkin Bu Dispa sudah mulai boleh di-share di chat room ininya Google Form-nya, diwajibkan mengisi Google Form dan mengupload surat kesediaan yang ditandatangani orang tua dan wali. Jadi nanti ada surat ini download, dibaca dulu, nanti tanda tangani orang tua wali, kemudian diupload bersamaan dengan Google Form itu. Jadi perkuliahan tatap muka terbatas di PEBI ini diberlakukan bagi mahasiswa semester 1, semester 3, dan mahasiswa yang sedang melakukan kuliah praktikum. Kebetulan kalau kita semester 5 dan semester 7 pun PPL-nya ya, karena PPL-nya di luar gitu ya, tidak praktikum di dalam. Jadi hanya diberlakukan untuk mahasiswa semester 1 dan 3. Yang kedua, setiap ikut kuliah tatap muka offline wajib ya sudah divaksin COVID-19 ya. Jadi apakah sekali atau 2 kali ya, minimal 1 kali sudah pernah divaksin. Ya, vaksin ini kan juga tidak bisa ngaku-ngaku ya, karena ada tracingnya untuk vaksin itu ya. Jadi harus karena terdata, jadi mohon nanti diisi betul-betul. Jangan sudah vaksin ngakunya tidak vaksin, tetapi yang belum vaksin ngakunya sudah vaksin. Mohon itu didata dengan sebetulnya nanti. Untuk segera vaksin kalau yang belum. Yang ketiga, mahasiswa melampirkan surat pernyataan kesediaan mengikuti perkuliahan tatap muka secara offline dan diketahui orang tua wali. Ya. Jadi kenapa ini yang menandatangani ke orang tua wali, kalian sudah punya KTP ya, tetapi mungkin dalam bahasa hukum kita umur 21 tahun itu biasanya masih diinikan oleh orang tuanya. Jadi yang anak semester 1 dan 3 ini tetap diketahui oleh orang tua wali, di situ yang menandatangannya. Kemudian kuliah tatap muka yang dilaksanakan di dalam kelas sesuai pembagian kelas yang terdaftar pada SIMAK masing-masing. Nah, jadi nanti di belakang akan akan Ibu infokan juga. Walaupun jadwal di SIMAK misalnya mulai jam 6.45, tetapi dalam tatap muka terbatas itu pertama waktunya tidak sama dengan jam durasi yang ditetapkan di SIMAK ya. Tetapi hanya 1 jam saja, kemudian mungkin ada pergeseran waktunya. Mungkin itu nanti kita simulasikan di belakang. Berikutnya Bu Dispa. Bu Dispa.
Aduh, mana sih? Ya, jadi nanti akan diatur siapa yang minggu ini online dan siapa yang minggu ini offline. Jadi dibagi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 dengan mekanisme sebagai kelompok 1 akan melaksanakan kuliah tatap muka offline. Seharusnya kalau karena pertemuan kita 16 kali pertemuan ya, itu seharusnya 8 kali, tetapi karena kita sudah berjalan, ini sudah pertemuan ke-5 minggu ini, minggu depan pertemuan ke-6, dan mungkin kita akan mulai kuliah tatap muka itu di pertemuan ke-7. Jadi kalau tidak, kita akan mengikuti perkuliahan tatap muka offline itu sebanyak 10 kali. Jadi kalau 10 kali ya, karena menurut informasi dari Ibu ED1 akan di-launching pada tanggal 27 September. Jadi nanti akan ada 5 kali yang offline ya, masing-masing. Tapi ke kalian itu sisa, misalnya nanti tanggal 27 pertemuan ke-7 ya, tinggal 10 kali lagi berarti 5 kali offline dan 5 kali akan dilaksanakan secara online karena bergiliran tadi. Nah, jumlah keseluruhan tatap muka offline tadi ya sudah diinikan dilaksanakan. Ngelek, Bu. Ya, kalau kita mulai online ini tanggal 27. Nah, pada saat tatap muka offline dengan kelompok 1, kelompok 2 mengikuti secara online. Jadi gimana? Ngelek, Bu. Oh, ngelek ya? Oke. Tapi kalian bisa baca ya? Bisa, Bu. Slide ini, ya slide ini membantu kalau suara Ibu lagi nge-like, makanya Ibu sudah siapkan slide ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi, jumlah keseluruhan tatap muka online pada masing-masing ya. Pada saat tatap muka maka kelompok 2 akan ini bisa dipahami. Coba Bu Dispa lanjut slide berikutnya. Nanti slide-nya dikirim. Jadi setiap minggu kelompok 1 dan 2 akan ditukar untuk mengikuti offline dan online. Bu Dispa, selain ngirim Google Form, dikirim juga aja slide ini di chat room Bu Dispa. Supaya nanti juga adik-adik bisa ini. Nah, ini simulasinya seperti ini ya, Nak ya. Simulasinya seperti ini. Ruangan kelas kita ya, nanti ruangannya akan diterapkan protokol kesehatan, dibersihkan dan lain sebagainya, akan diatur penggunaannya ya. Jadi yang di dalam kelas ini maksimal hanya separuh kelas. Kalau kalian satu kelas itu semuanya ada 30 orang dan 30 sudah vaksin misalnya. Tapi kalau misalnya ada yang belum vaksin atau ada yang sakit dan lain sebagainya, ya boleh PTM. Berarti kalau demikian bagi mahasiswa yang belum vaksin dan sakit dan lain sebagainya tadi, dia selama perkuliahan ini tetap menjalankannya secara online. Jadi dia tidak kena giliran yang offline. Tapi tiap minggunya itu akan ada kelas yang luring atau secara offline, ada kelas yang online. Jadi tetap disediakan, dosen itu hanya mengajar waktu itulah, tidak mungkin dosen jadwalnya menjadi 2 kali ya, menjadi daring juga ordinator, tapi setiap jamnya, tapi jamnya nanti Ibu akan bahwa itu akan berubah karena bergeser karena durasi kita dipersingkat. Jadi akan ada kelas yang luring dan ada kelas yang daring dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, setiap minggu penghuninya ini akan ditukar, siapa yang online, siapa yang offline. Kecuali kalau tadi itu apabila dia tidak vaksin, belum vaksin, dan dia sakit dan lain sebagainya, maka selama semester ini dia akan tetap mengikuti kuliah
Ada rapid gratis tak, Bu? Apa? Rapid gratis dari UIN. Selalu ada vaksin. Berikutnya Bu Dispa. Bu Dispa. Nah, ini ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti ya tanya jawabnya nanti ya, Nak ya, mengenai vaksin gratis dan sebagainya nanti. Ibu selesaikan dulu. Ada standar yang harus disiapkan oleh mahasiswa dalam rangka mengikuti perkuliahan tatap muka. Di sini dibagi menjadi berangkat. Bu Dispa. Aduh. Bu Dispa apa Ibu aja hostnya apa gimana ini? Nah ya, berangkat menuju Iya, Ibu kampus. bisa jadi host, sudah saya jadiin co-host. Oke, ya tapi kan slide-nya Bu Dispa yang share, jadi Ya. agak cepat aja. Oke. Berangkat menuju kampus, berangkat ke kampus dalam kondisi sehat ya. Kalian sudah mendaftar untuk mengikuti kuliah tatap muka offline, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu minggu itu ya, kebetulan kondisi kalian sedang tidak sehat ya. Ya kalau kita dulu aja waktu kita 100% berarti walaupun kalian saat itu seharusnya kena giliran yang offline ya, kalian bisa berubah menjadi online, tidak mengikutinya. Jadi ketika berangkat ke kampus itu memastikan kondisi sehat ya, suhu badan normal 36 berapa batas ini ya nanti ya, tidak batuk pilek, tidak ada gangguan kulit, mata, kemudian lain-lain sebagainya. Yang kemudian sarapan pagi terlebih dahulu adalah. Nah, ini perlu Ibu jelaskan ya, kampus kita ini kebetulan kampusnya masih belum terlalu rame ya, belum banyak penjual yang dekat. Jadi Ibu sarankan kalau kalian misalnya kuliah dari pagi sampai sore sampai siang, nanti kalian membawa bekal saja ya, supaya tidak kerepotan karena di sini tidak ini. Jadi usahakan kondisinya sehat, terus sarapan pagi terlebih dahulu, membawa pakai masker cadangan juga. Nah, ini juga yang penting untuk perempuan wajib membawa perlengkapan alat sholat pribadi. Kalau untuk musola, insya Allah ya, musola kita representatif, airnya juga banyak. Tetapi untuk menjaga kita tadi, menjaga penyebaran hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin kita ada di musola kita banyak mukena, tetapi mungkin tidak ini tidak akan di ini karena kalian disarankan untuk membawa bukan disarankan membawa kendaraan, tetap menaikkan jarak. Jadi ketika berangkat ke kampus itu kita yang menjaga protokol kesehatan sendiri ya, jangan sampai kita karena tidak hati-hatian kita Bu Dispa. Nah, ketika masuk lingkungan kampus ya, ketika masuk lingkungan kampus wajib menggunakan masker, melakukan screening suhu. Nanti mungkin ada Pak Satpam yang screening suhunya ya. Terus larangan masuk ke lingkungan kampus bagi seluruh mau nyeri tenggorokan, batuk pilek tadi itu ya. Kalian mungkin ini tadi itu sayang kita pengen ini, padahal kondisinya sedang tidak sehat. Sudah nyampe kampus kami screening lagi. Kalau memang kalian tidak sehat, tetap kami untuk menjaga protokol, mungkin kalian tidak diizinkan untuk mengikutinya. Jadi sebaiknya dari awal tadi, kalau kalian memang merasa kurang sehat, jangan nunggu ditahan oleh security ya untuk
online. Ke- Seluruh mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan ya, suhu badan normal di bawah 37. Jadi nanti ada termogannya itu kalau di atas 37,30 tidak diperbolehkan. Jadi usahakan yang diperbolehkan masuk adalah yang suhu tubuhnya 37,30. Setelah lolos screening, keluarga masuk diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Berikutnya Bu Dispa. Bu Dispa. Nah, tadi sudah masuk ya. Nanti ada jadwalnya. Kalian sudah masuk kuliah. Nah, selesai perkuliahan kuliah, wajib ini juga mohon diperhatikan. Mahasiswa sebaiknya jangan tetap menjaga prokes tadi. Tidak boleh menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya. Itu harap diperhatikan. Kalau tidak, kami sudah menyampaikan ini. Mohon kalian sendiri jangan ini ya, tidak boleh menimbulkan kerumunan. Dia sebaiknya langsung mampir, tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan sampai di rumah langsung menjaga protokol kesehatan tadi. Jadi untuk menjaga segala hal. Walaupun kita di sini semuanya disterilisasi dan lain sebagainya ya, kita tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan secara ketat, gitu ya. Berikutnya Bu Dispa. Nah, ini perlu Ibu sampaikan terkait dengan dosen. Bu, saya semester 3 mata kuliah yang kita ambil 9 dosen. Pertanyaannya, apakah Bu semua mata kuliah tersebut pasti akan ada opsi offline dan online-nya atau tidak? Nah, karena terkait dengan dosen, ditetapkan hal yang sama. Dosen itu kita kan nggak bisa milih ya, karena kini sudah tengah jalan tadi. Ternyata ada dosen yang dia tidak memungkinkan vaksin karena kondisi kesehatannya dan lain sebagainya, misalnya ya. Dosen dan tenaga pendidikan yang akan mengikuti pembelajaran pengetahuan di data kesiapan dosen dalam mengikuti tersebut harus dalam keadaan sehat. Jika mempunyai penyakit diabetes, jantung, paru, pembuluh darah yang penyakit yang dianggap komorbid, istilahnya seperti itu, tidak disarankan untuk menjalankan kegiatan perkuliahan tatap muka terbatas. Jadi nanti karena kaitannya dengan dosen, walaupun semester 3 ini ada 9 mata kuliah, semester 1 ada 8 mata kuliah, mungkin saja ada dosen yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kuliah tatap muka terbatas. Oleh karena itu, apabila misalnya dari 9 mata kuliah ini ada misalnya 2 dosen yang kuliahnya tetap online, mungkin akan ada seperti itu. Nah, oleh karena itu kami sedang menyelesaikan pendataan bagi dosen dan juga bagi mahasiswa tadi ya, mohon diisi nanti Google Form sudah kesediaannya. Maka akan diinfokan lebih lanjut mata kuliah apa saja yang akan perkuliahan tatap muka serta perubahan jadwalnya seperti apa. Maksud Ibu perubahan jadwal ini apa gimana? Karena tadi itu perkuliahan tatap muka durasinya dipersingkat, terbatas, ini termasuk durasinya. Duduknya diatur, durasinya dipersingkat dan lain sebagainya, itu akhirnya akan bergeser. Ibu sedang mendata dosen mana yang akan kuliah tatap muka dan yang tidak, misalnya yang tetap online, terus nanti bagaimana jam kalian itu. Oke, berikutnya. Nah, ya ini sudah penutup ya. Mungkin slide-nya tadi sudah Ibu jelaskan, aturan mainnya seperti apa, durasinya apa. Nanti Ibu minta kalian mengisi dengan segera ya.
surat yang harus diupload, yang ditandatangani orang tua dibaca, ditandatangani orang tua, diupload beserta Google Form-nya, biar kami punya data real. Berapa orang nanti yang akan mengikuti kuliah tatap muka dan bagaimana kami mengatur siapa minggu ini yang tatap muka, siapa minggu depan yang tatap muka seperti itu. Juga kami tadi itu terkait dengan dosen, kami sedang mendata dosen mana yang akan tatap muka dan yang tidak akan tatap muka karena kondisinya mungkin karena tidak memungkinkan. Nah itu ya, kelas Ibu minta tolong ya, itunya slide-nya di-share, Google Form-nya di-share juga, semuanya datanya ini Ibu segera ya, ini kan ngisi Google Form, ngisi itu tidak lama. Jadi kalau bisa Senin itu kami sudah mulai memetakan. Jadi kalau ini besok lah kalian cepat kumpulkan segera ya, karena bentuknya Google Form. Jadi biar kita bisa mendata secara cepat supaya kalian mendapat kejelasan mata kuliah mana yang dilakukan secara online dan siapa saja yang kena giliran pertama dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan, kita buka pertanyaan ya, sekitar 15 menit mungkin. Silakan Bu Dispa. Baik, terima kasih Bu Maftu. Untuk link, kemudian surat pernyataan, dan juga PPT-nya sudah di-share ya di chat room dan juga di grup ketua kelas. Mungkin ketua kelas akan share ke grup kelas masing-masing. Jadi kalian tinggal klik aja di bagian chat room untuk mendapatkan akses tersebut. Nah, silahkan jika ada mahasiswa sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Kaprodi kita terkait dengan tatap muka offline ini, raise hand ya biar kelihatan. Raise hand aja, raise hand. Oke, ada pertanyaan Bu di chat room Ya. dari Aliza dari Eksya 4. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak memungkinkan untuk divaksin karena ada gangguan pernafasan, jadi tidak bisa divaksin, Bu? Oke, ya. Oke, enak ya, Ibu langsung jawab ya. Itu karena itu ini kan diadakannya dulu di online kan, itu alasannya untuk menjaga jiwa tadi, menjaga kesehatan. Sekarang alasan juga di offline kan separuh terbatas itu karena dianggap sudah cukup dan juga banyak pertimbangannya ya, karena kita ini hidup ini harus bergerak terus, berubah menjadi lebih baik. Kalau misalnya tadi alasan kesehatan tadi, justru Ibu sarankan untuk kalian mengisinya tidak bersedia kalau memang ada alasan itu ya, karena tujuannya ini adalah untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kalau memang punya sakit asma dan lain sebagainya, tidak bisa vaksin dan lain sebagainya, karena kami juga menyediakan yang pertemuan secara online ya, nanti waktunya sama ya, yang online yang offline berbarengan. Jadi tadi itu sudah Ibu simulasikan di gambar tadi. Jadi dosen mengajarnya pada waktu itu juga, kalau Ibu ngajarnya Ibu di depan laptop seperti ini, kalian yang seperti itu, jadi biar sama-sama bisa melihat dosennya seperti itu. Jadi kalau ada alasan kesehatan, Ibu tidak sarankan, tetap mengisi Google Form. Mengenai vaksin ini belum, tidak boleh berbohong, bisa dicari di aku sudah vaksin atau ngaku-ngaku belum vaksin padahal sudah vaksin gitu. Tapi pertimbangannya silahkan kalian pertimbangkan mana yang paling maslahat ya. Bahkan misalnya sudah mengisi bersedia tetap muka offline, tetapi pada waktu minggu itu kalian sedang tidak sehat, kan tidak disarankan untuk masuk offline ya. Jadi kita ini mungkin ini nanti akan jadi sejarah ya, jadi akan sejarah. Oke, silakan. Untuk kelas IC gimana? Kan orangnya sedikit. Oke. Ada Aryani lagi, Aryani kelas IC, hanya 17 orang, bisa offline semua enggak, Bu? Ya, pada prinsipnya kapasitas ruang kita kan 40 mungkin ya. Tapi Ibu nggak tahu kalau kelas IC-nya itu
ada ruangan Kapasitasnya untuk 20 Bu kalau IC. Nah, cuma 20 berarti tetap dibagi 2. Atau kalau misalnya ternyata dapatnya ruangan yang besar mungkin ini. Makanya Ibu perlu data dulu nak. Perlu data dulu. Bu Dispa di Google Form ada kelasnya nggak Bu Dispa? Ada Bu. Kelas apa dia? Ada ya? Ada maksudnya lebih mudah. Ya. Oke, izin. Apa pertanyaan dari ini tuh apa coba? Ada Dari Arahman. Eksya 8 bagaimana dengan mahasiswa yang menderita MAH Bu? Apakah boleh untuk divaksin? MAH Bu. lupa ya. Ibu MAH Dek. Ibu baru divaksin 2 hari yang lalu. Gini aja ya, googling. Ibu nggak ditanya mah atau tidak kalau mah ya. Ini gimana Sasa Wulandari? Apa pertanyaannya? Apakah pihak kampus akan mengadakan vaksin bagi mahasiswa yang belum vaksin terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, Bu? Kalau yang Ibu tahu itu sudah beberapa kali kemarin itu ada vaksin di kampus ya. Ibu nggak tahu jadwalnya apakah ada lagi atau tidak. Mungkin kalian cari info ya nak ya. Ibu juga kurang paham juga mengenai vaksin ini. Kalau yang Ibu tahu, Ibu juga vaksinnya di kampus ya. Kemudian ada kakak kelas saya juga di academic center di kampus sana. Jadi apakah ada lagi atau tidak ya Ibu tidak bisa memberikan jawaban, tetapi Ibu kira banyak juga instansi yang menyelenggarakan vaksin gratis ya. Kalau Ibu ini TNI Polri ada kayak gitu ya. Kalian mungkin cari info saja. Itulah nak gunanya kita kuliah itu membentuk karakter, membentuk keberanian, membentuk rasa kepedulian dan lain sebagainya. Mungkin kalian harus agak kreatif sendiri nak ya. Nanti kalau ada di UIN ini info ada vaksinasi gratis lagi, nanti akan Ibu infokan. Tapi kalau ditanyakan apakah akan ada atau tidak, Ibu tidak bisa memberi jawaban. Oke ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rahma Rafa, Bu. Gimana nanti UIN bisa ngadain swab test dan vaksin massal gratis? Yuk, bisa yuk. Habis itu Bu, bilangin Bu kepada dosen yang suka batalin kelas tiba-tiba Bu, komplain ini. Ada juga ya dosen yang batalin kelas. Kalau mestinya kan itu harus kalian kasih tahu ya, kalian boleh ngasih penilaian. Ya. Nanti kasih tahu aja. Oh, ketua kelasnya memberikan laporan itu untuk kami evaluasi juga ya. Apalagi? Oke, dari Halid Muhammad ini memberikan info bahwa MAH tidak masalah vaksin. Kadafi ya, yang intensif ya. Apakah dipisah atau masih digabung Bu? Sekian. Karena saya gabung Bu ini kelas Eksya dengan SPS-nya. Kebetulan Kadafi mahasiswa saya. Ya itu nantilah urusan kita aja ya Kadafi ya. Oke, next. Dari Tusrojia, Bu, saya dari Eki 1. Begitu pertanyaannya. Gimana sistem absen saat offline? Apakah cuman absen di learning atau absen di kelas? Yang kedua, ketika salah satu mahasiswa kebagian offline, namun tiba-tiba dia sakit, tidak bisa ikut offline, apakah harus chat dengan dosen yang bersangkutan untuk mengikuti kuliah online atau bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke ya. Oke, karena evaluasi kita ini karena berjalan di tengah ya, biasanya kalau yang di e-learning itu tetap absen itu wajib ya, absen di e-learning itu tetap, absennya online, tetapi untuk yang itu jadi secara administratif kami rapikan di online,
ini kayak Ibu ya misalnya. Silakan kalian Vmeet kita kan nggak support, jadi kita sering ini. Tetap misalnya ketika kita nge-zoom kita absen lagi dan lain sebagainya ya. Jadi ketika offline dan online tadi kami punya catatan sendiri juga, tetapi absennya di online ya. Secara resmi absennya secara online tetap, tetapi biasanya dosen punya kebijakan untuk mengabsennya secara offline. Gitu. Jadi kalau giliran dan dia tidak alasan untuk tidak masuk, Ibu sarankan untuk tetap masuk. Kecuali kalau tadi itu sakit dan lain sebagainya. Ya, seperti kita lah, kalau kalian ada kendala juga kan, dulu zaman ini ya izin, ya nggak apa-apa. Kalau memang ada halangan yang tidak bisa di ini kan. Tetapi absen secara resmi absennya tetap di online, karena itu memudahkan untuk administrasi. Tetapi dosen punya kebijakan sendiri untuk mengabsennya secara offline dan lain sebagainya. Itu ya itu rahasia dosen lah. Biasanya kalau Ibu ya lihat effort kalian, lihat usaha kalian, ingin mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, tentu berbeda dengan orang yang tujuannya cuma ngabsen saja, tetapi tidak ini. Seperti itu ya. Ada lagi nggak? Ada Bu, dari Meta bertanya, Bu, gimana saya sudah vaksin tapi karena bermasalah dengan KTP jadi sertifikatnya nggak keluar. Apakah masih bisa ikut kuliah tatap muka, Bu? Dia bermasalah KTP tapi dia sudah vaksin. Oh, itu karena kan administratif ya, Ibu harus, ya Ibu tidak bisa jawab sekarang ya Nak ya. Ya, ini harus kebijakan tadi itu. Kalau ada ya alat bukti itu harus, kalau alat bukti utamanya tentu sertifikat ya. Kalau sertifikat keluar, ada nggak alat bukti lain? Secara ya gimana kalau cuman apa harus ada alat bukti, tapi ibu-ibu kendala di lapangan kalau karena sudah pakai peduli lindungi, KTP dan lain sebagainya, KTP-nya sudah elektronik dan lain sebagainya, ibu tidak tahu kalau ada di lapangan ada kondisi seperti itu. Ya nanti kita bicarakan lagi ya, kalau memang ada bukti lain bahwa memang sudah vaksin dan sebagainya. Tujuannya apa kami menerapkan harus vaksin dan sebagainya? Itu tadi itu protokol kesehatannya tetap terjaga. Oke. Nanti Oktober kan mau vaksin dosis kedua. Oke. Gimana? Mengikuti rolis dari vaksin menuju kampus Bu. Ya, pada prinsipnya tadi kalian isilah Google Form-nya ya. Sebenarnya kalau sudah vaksin 1 kali boleh ya, atau ya tadi itu kan sampai Oktober Bu saya baru akan offline setelah Oktober, mungkin silahkan ya, nanti opsinya boleh seperti itu karena itu namanya opsi ya. Tetapi sebenarnya kalau kalian bersedia dan baru vaksin sekali pun boleh gitu. Tetapi kalau kalian baru nunggu 2 kali selesai baru mau offline, itu tidak masalah juga. Oke. Dari Wansa, Bu, saya sudah vaksin, tapi karena jauh boleh tidak untuk tetap online? Ya, nah ya. Opsi ini juga sebenarnya ya namanya opsi pilihan ya Nak ya. Opsi pilihan, karena itu diisi di dalam Google Form tadi bahwa vaksin atau belum. Yang kedua ada opsi tidak bersedia atau bersedia, itu disebutkan saja alasannya. Nanti kami pertimbangkan ya Nak ya, gitu aja ya. Diisi saja. Berarti orang tua saya belum bersedia mengizinkan saya, alasannya apa? Ya. Ya itu opsi. Namanya opsi itu seperti kami tidak memastikan harus memilih ini, harus memilih itu. Kalian berpikir dengan segala pertimbangannya yang seperti itu. Ya. Nah, Angel, riwayat penyakit, iya kalau sakit kan tadi ya, Nak ya, yang sakit dan sebagainya, belum vaksin, itu tidak disarankan ya, disarankan. Karena itu kami menjalankan tatap muka yang sifatnya online. Kalau memang sakit paru-paru basah dan tidak vaksin dan sebagainya, itu sebaiknya memilih opsi yang tidak bersedia ya. Pokoknya Google Form itu diisi dengan sejujur-jujurnya, itu saja. Karena kami sudah ditanya datanya oleh WR1, oleh WD1, data realnya mahasiswa yang
kuliah online dan kuliah offline di Prodi Ekonomi Syariah berapa. Makanya hadir hari ini, isi kalau yang nggak hadir tolong pastikan ya oleh ketua kelasnya beliau mengisi juga ya, karena datanya itu penting. Kami butuh data. Dari Per minggu atau Maya. Pergantiannya itu per hari Oke, ya, Bu, ya. per minggu, Bu? Ya kami ini saya kalau data kalian dulu, data kalian, data dosen yang mana yang online yang offline tadi itu. Kalian ada yang kuliahnya ada setiap hari, ada yang kuliahnya cuma hari apa dan lain sebagainya. Kami perlu data dulu. Jadi nanti jawabannya apakah yang jelas satu mata kuliah itu per minggu, ya per minggu gantian. Tetapi kuliah ini gilirannya kelompok yang ini. Mata kuliah yang itu kan, jadi baru pertemuan keempat minggu ini, yang hari Rabu baru sudah pertemuan kelima, itu mungkin berbeda gitu. Jadi yang jelas untuk satu kelas, satu kuliah itu setiap minggu mata kuliah mungkin tidak, tapi kami perlu datanya, intinya begitu. Nanti biar kami juga sosialisasikan dengan dosennya. Apalagi? Rizky, Bu, kalau belum divaksin berarti diisi mengizinkan atau tidak, Bu? tidak? Tidak mengizinkan artinya. Ini aja. Sebenarnya kalian mau vaksin tapi belum divaksin, ya. Sebenarnya orang tuanya mengizinkan ya, sambil kalian ikhtiar untuk vaksin, gitu aja ya. Vaksinnya diizinkan, tapi kan di Google Form itu ditanya, ya, sudah vaksin atau belum misalnya. Nanti kalau kalian akhirnya sudah dapat vaksin, kalian, Bu, lapor lagi, Bu, saya sekarang sudah vaksin. Tadi seperti yang tadi itu, yang mau 2 kali dulu baru offline, boleh, ya. Saling untuk vaksin atau tidak vaksin, ya. Ya mau ya, 100% offline mau. Ibu tuh capek juga gini terus tuh ya. Makanya kalau sekarang PTM makanya kita sama-sama dukung enak ya, sama-sama dukung. Itu sudah dibuat aturan sedemikian rupa untuk menjaganya. Mahasiswa apa anak jurusan PB saja. Bagikan link oleh Ibu Dispa tadi itu hanya untuk anak prodi S1 Ekonomi Syariah angkatan 2020 dan 2021. Mungkin untuk jurusan lain, apa dari fakultas lain punya Google Form sendiri ya. Karena nanti kalau mengisi yang itu larinya ke Google ke drive kita, drive Exa. Ya. Jadi mungkin yang lain mengisi juga. Yang anak angkatan 2020-2021 prodi lain mungkin mengisi juga. Tetapi kan yang tadi Google Form yang dibagikan Ibu Dispa itu kami yang butuh datanya. Jadi sebaiknya yang anak prodi S1 Ekonomi Syariah saja. Dari Wansa, Bu, saya Ya, sudah vaksin kedua. Ya, ada apa-apa. Upload yang satu dulu. Tapi kalian kan bilang sudah 2. Biasanya kan langsung, Nak. Kok begitu ya? Ya, otomatis biasanya ya. Otomatis ada. Real time. Coba dicari. Ada itu otomatis ada. Biasanya dari ini di SMS terus nge-link gitu. Dari SMS-nya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi yang mau bertanya?
Pokoknya Ibu menunggu data realnya yang kalian isi itu, mohon diisi apapun isinya diisi ya Nak ya, biar kita punya data. Ketika mengambil kebijakan itu harus berbasis data. Ada lagi deh? Bu, kalau besok baru mau vaksin jadi ngisi Google Form-nya besok atau lusa. Ya besok aja. Selesai kamu vaksin langsung isi, tidak apa-apa ya. Ibu tunggu sampai hari Minggu Ibu Diva ya. Ya, hari Senin kita rekap semuanya. Ya, hari Senin itu sudah kami laporkan. Jadi kalau besok baru vaksin ini. Tapi tadi itu kalau kalian sudah ada rencana vaksin, belum vaksin isi tetap belum vaksin misalnya kalau mau ngisinya sekarang. Tapi nanti isi surat kesediaannya isi bersedia gitu caranya ya. Oke. Ada nggak? Kan seneng kan kalian offline kan? Bu ingin bertanya surat izin orang tua yang dilampirkan di Google Form itu lihat di mana? Itu tadi paling atas ya Dek ya? Yang paling atas yang di-share paling atas nih. Di share lagi. Nanti di Ya, nanti di-share lagi ya, di nanti di-share di grup grup ini kelasnya. ya, di grup ketua kelas. Nanti ketua kelas yang nge-share ke grup kelas masing-masing. Ibu, saya dari BSA, apakah bisa ikut Zoom? BSA itu maksudnya apa? Bahasa Arab? BS. Iya. Kalau mau ikut Zoom silahkan, tetapi jangan sampai kalian salah informasi. Yang Ibu sampaikan ini semuanya informasi yang dasar hukumnya berjenjang sampai terakhirnya itu dari keputusan rapat pimpinan PEBI. Mungkin rapat pimpinan dosen ada berbeda lagi, ya. Begitu ya Nak ya. Jadi kalian mahasiswa itu harus kritis, juga tahu posisi di mana. Walaupun mengisi Google Form ada di sini prodinya prodi BSA ya nggak juga kami rekap ya. Ada lagi nggak? Dari Kadafi Bu, terakhir ya kayaknya ini ya. Oke, yang terakhir dari Kadafi, ada lagi yang dari Miftah. Ibu, bagi mahasiswa yang belum diizinkan orang tua, apa harus dilampirkan alasannya, Bu? Ya. Ya, tolong dilampirkan alasannya ya. Itu manfaatkanlah Nak, tapi kami itu butuh data, itu intinya begitu. Lampirkan alasannya. Kalau yang sudah vaksin ke satu atau kedua ya yang kedua saja. Kalau mau di merger tidak apa-apa, tapi kalau ini yang kedua berarti kalau sudah yang kedua pasti sudah 2 kali kan? Oke. Ada lagi enggak? Udah kayaknya ya. Kayaknya ya. Ada lagi? Udah ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan Ibu dan Bu Diva ini bisa dipahami. Slide-nya bisa kalian baca lagi, kemudian Google Form dan suratnya tetap ya apapun yang kalian isi di situ tetap diinikan. Ibu mau ini merupakan kesempatan yang baik ya, kesempatan yang baik, tetapi kalian harus pertimbangkan juga kemaslahatannya untuk kalian. Jadi ini mungkin yang angkatan semester 5, semester 7 juga sudah mau offline juga. Apalagi mereka sudah sempat ketemu dengan teman-temannya. Nah, tapi kalian yang diberi kesempatan untuk kuliah tatap muka terbatas ini dengan pengaturannya sedemikian rupa ya, dengan berbagai pertimbangan untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi semuanya dapat ya. Jadi menjaga akalnya dapat, kalian mendapat perkuliahan yang lebih berkualitas mudah-mudahan, tapi menjaga jiwanya tetap tidak boleh diabaikan. Nah, itu ya. Jadi tadi kalian pahami persiapan kalian mau kuliah ini seperti apa ya. Kalian mungkin nanti akan cerita kepada anak cucu kalian dulu waktu saya kuliah seperti ini bla 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 bla. Itu manfaatkan sebagai kalian saksi sejarah ya. Kuliah pertemuan tatap muka terbatas zaman new normal pandemi Covid-19 seperti itu. Ya. Kalian manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, tetapi jawab dengan jujur, pertimbangkan kemaslahatannya untuk semua. Karena itu orang tua diminta untuk mengetahui apapun pilihannya, apakah mengikuti tatap muka atau tidak, ya alasannya apa, tidak masalah, ya. Jadi ini
opsi. Opsi itu artinya apa? Pilihan. Berarti kalian secara dewasa serta menjawab. Pak, ya terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Clear ya. ya. Oke, demikianlah tadi Mudah-mudahan ya. yang lain yang tidak hadir. Oke, terima kasih Bu Maftu. Demikian tadi informasi-informasi dari Prodi terkait dengan sosialisasi tatap muka, perkuliahan tatap muka yang akan dilaksanakan di minggu keempat bulan September ini. Jika masih ada pertanyaan atau ada link atau ada surat pernyataan atau apapun yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke Japri saya atau bisa di ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan menanyakan langsung kepada kami pihak Prodi. Nanti kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari adik-adik sekalian. Demikian untuk pertemuan kali ini, sosialisasi tatap muka online ini. Kita insya Allah bertemu di minggu keempat di kampus kita yang sangat mewah ini. Kami akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu ya. Ya semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Sehat-sehat semuanya ya. Salam-salam sama orang tuanya ya. Salam.